Selamat pagi dan selamat datang bagi kita semua. Kami seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-14 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Martin Laukabesi. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Masukkan Rajamu, Allah Maha Besar, ucapkan syukurmu, bernyanyi bergemar, suara dan hatimu berpadu muji Tuhanmu. Warna langit pun di bawah kuasanya, kunci neraka maut diberikan padanya. Suaramu dan hatimu berpadu muji Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing 1 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Nantikan bersyukur Sang Hakim semesta yang datang menjemput semua
Silakan duduk. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan, kami mengaku dan memohon kepadamu. Amin. Berita anugerah yang terambil dari Mika pasal 7. Mika pasal 7 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-19 yang menjadi dasar dalam berita anugerah kita ibadah minggu ini. Mika 7 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-19. Siapakah Allah seperti Engkau, yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murka untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Berdasarkan kebenaran nas ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kepada Tuhan. Amin. Perintah hidup baru. Mari berdiri untuk bersama-sama mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana yang terambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17 yang menjadi dasar dalam perintah hidup baru kita di minggu ini. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ialah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Silakan duduk. Kita mendengarkan kesaksian pujian dari Wagub Glory.
Maka sebagai seorang bapa rohani, dia hadir dan dia memberikan kekuatan kepada Timotius. Paulus sendiri bertemu dengan penatua. Kalau Bapak Ibu lihat di sana, maka Paulus memberikan kekuatan kepada Timotius untuk masalah yang dihadapi. Bapak Ibu perhatikan dalam pasal 1 ayat 3 ayat 4. Dia bilang bahwa Timotius diperhadapkan dengan ajaran-ajaran yang tidak berdasarkan kepada iman. Hidup tidak tertib. Hidup tidak lagi berpola kepada kasih yang dasarnya adalah Kristus. Hidup yang tidak lagi berdasarkan kepada Injil Yesus Kristus. Ini yang membuat Paulus melihat bahwa Timotius harus diberikan kekuatan supaya pada saat dia menghadapi pergumulan dan tantangan ini, dia tidak sendiri, Bapak Ibu dan saudara. Paulus menggunakan kata anugerah. Bapak Ibu lihat dalam perikop kita, yang biasa disebut dalam bahasa Yunani adalah karis. Dia katakan bahwa puji syukur, saya telah memperoleh anugerah kasih karunia Allah. Dan Paulus bilang biasanya anugerah kasih karunia Allah ini diberikan bagi orang yang saleh. Anugerah kasih karunia Allah diberikan bagi orang yang terpandang. Anugerah kasih karunia Allah diberikan bagi orang yang hidupnya benar. Tapi Paulus bilang, luar biasa, kenapa aku mengucap syukur bahwa anugerah Allah itu diberikan Allah kepadaku. Padahal siapa aku? Ayatnya yang ke-13, dia tidak malu, dia tidak ragu-ragu untuk mengatakan bahwa mengakui bahwa dia dulu adalah seorang penghujat. Dia dulu adalah seorang yang mengejar orang-orang Kristen untuk dimusnahkan. Dia tidak malu. Dia bilang dulu dia ini penjahat. Dia dulu ini orang berdosa. Dia ini dulu adalah orang yang sangat-sangat luar biasa kejahatannya. Tetapi aku bersyukur Allah merubahku, lalu sekarang aku memperoleh kasih karunia. Ayat yang kelima dia katakan, aku mau bersyukur pada Kristus. Kenapa? Karena dia aku menjadi berubah. Dari yang dulu adalah penganiaya orang Kristen, sekarang aku memberitakan kebenaran. Gambaran itu kalau Bapak Ibu baca dalam cerita Paulus pada waktu perjalanan di kota Damsik, kan Bapak Ibu ingat dulu dia Saulus, dia pergi ke kota Damsik untuk apa? Tekad dari Paulus harus memunahkan orang Kristen, dan itu berarti halal dan mendapat yang namanya berkat. Tapi ternyata di kota Damsik Allah merubah hidupnya. Dari Saulus lalu menjadi Paulus. Dari penganiaya orang Kristen lalu sekarang dia menjadi yang namanya membela dan mempertahankan iman percaya kepada Kristus. Paulus dengan rinci dan gamblang Bapak Ibu menyebut kejahatan yang dia lakukan. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ya. Dia bilang dahulu. Ya. Ya. Dia katakan dengan tegas, dia menyatakan empati kepada mereka yang hidup dalam dosa. Bukan karena dia kompromi dengan dosa. Dia dulu orang durhaka. Dia dulu orang lalim. Dia dulu orang fasik. Dia dulu orang berdosa duniawi. Ya. Membunuh, suka berbuat cabul, memburit, menculik, pendusta, pemakan sumpah dan seterusnya. Lalu Bapak Ibu baca dalam ayatnya yang ke-10, Bapak Ibu lihat bagaimana dia lihat luar biasa kondisi yang ada dihadapi oleh Rasul Paulus. Sekaligus di tengah-tengah anugerah itu dia bilang bagi mereka yang berdosa bahwa aku pernah mengalami dosa yang luar biasa, tapi karena kasih karunia Allah aku diselamatkan. Karena itu kamu harus belajar untuk tidak lagi hidup dalam dosa, tapi kamu harus hidup dalam kebenaran bersama dengan Allah. Paulus bilang justru kepada orang yang paling berdosa itu Allah menghampiri. Justru kepada orang yang paling berdosa itu Allah hadir dan Allah pulihkan dia. Yesus menunjukkan seluruh kesabarannya. Paulus mengakui bahwa dia dikasihi oleh Yesus. Yang terpenting dari kesaksian Rasul Paulus ialah supaya pertobatannya dicontoh oleh orang,
supaya pertobatannya dicontoh oleh mereka yang masih hidup dalam dosa, supaya mereka tidak hidup dalam dosa, tapi mereka hidup dalam kebenaran. Paulus meyakini Bapak Ibu dan saya bahwa Kristus mengasihi, Kristus mencintai Bapak Ibu. Karena itu dia menyelamatkan Bapak Ibu dan saya dalam anugerah keselamatan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, membaca perikop kita hari ini, lihat benar Paulus mempersiapkan Timotius untuk melayani. Tidak hanya mengajarkan lalu lepas begitu saja Bapak Ibu, tetapi dia mendampingi. Dia mendampingi dan terus mendampingi sampai orang yang dikatakan orang yang dia kasihi, Timotius, benar-benar bisa melayani dengan baik. Hari ini pun bersama dengan Gereja Protestan Indonesia bagian Barat kita mensyukuri 61 tahun Pelkat Pelayan Anak. Maka sebagai orang tua kita diingatkan bahwa mendampingi anak-anak kita itu sampai setelah Bapak Ibu dan saya sudah di liang lahat, baru pendampingan itu berakhir. Selama saya dan Bapak Ibu masih ada di tengah-tengah dunia, maka pendampingan bagi anak-anak kita terus berlanjut walaupun mereka sudah membangun rumah tangga. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Paulus kepada Timotius. Orang tua juga diberikan kesempatan untuk mendorong anak-anak mereka dilibatkan dalam pelayanan-pelayanan di tengah-tengah gereja. Paulus tidak monopoli pelayanan, dia memberikan kesempatan kepada Timotius. COVID-19 ini juga momen yang terbaik bagi kita untuk melibatkan anak-anak kita dalam pelayanan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam perjumpaan kami melalui Zoom dengan mupel-mupel di jemaat-jemaat yang tidak bisa melakukan melalui Zoom, hingga tidak ada sekolah minggu dan seterusnya, ibadah pelayan minggu anak tidak ada, ibadah pelayan PT tidak anak. Lalu kemudian ada orang tua bilang begini, anak saya nggak pernah lagi mau baca Alkitab karena tidak ada lagi impah. Bapak Ibu dan saudara, ingatlah, hari ini pun juga dalam pelayanan kita walaupun di rumah, minggu maupun ibadah keluarga, maka kasih kesempatan anak-anak kita untuk belajar membaca Alkitab di rumah. Mama khotbah, papa khotbah, anak baca Alkitab dan anak diberikan kesempatan untuk berdoa. Inilah karya Tuhan. Melalui peristiwa COVID-19 ini sebenarnya mengatakan bahwa gereja sekarang tidak lagi ada di gedung, tapi gereja sekarang ada di rumah Bapak Ibu masing-masing. Sehingga jangan pernah bilang, aduh kurang begitu afdol kalau enggak ibadah di ruang gereja. Belajar melihat peristiwa COVID-19 hari ini mengatakan Allah mau mengembalikan gereja yang sesungguhnya, yaitu persekutuan keluarga. Belajar dari Paulus bersama dengan Timotius, mereka saling menopang satu dengan yang lain. Cara ini juga harus ditempuh oleh orang tua dan pelayan gereja. Kita tidak cukup hanya memberi nasihat, kita tidak cukup hanya memberikan pengajaran secara lisan kepada anak-anak kita, tapi juga kita harus memberikan contoh, sama seperti Rasul Paulus memberikan contoh pada Timotius, supaya tetap bertahan dalam pergumulan dan tantangan hidup. Melalui cerita ini juga Bapak Ibu dan saudara, Paulus mengingatkan kita semua bahwa pada hakikatnya Bapak Ibu dan saya sama seperti Paulus, kita adalah orang berdosa. Tapi karena hanya anugerah kasih karunia Allah, Bapak Ibu dan saya diselamatkan. Karena itu mari kita menjaga anugerah kasih karunia Allah itu dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Kita membenci dosa, tapi kita harus mengasihi orang yang berdosa. Hati-hati Bapak Ibu, kita membenci dosa, sehingga kalau ada orang yang berbuat salah dan dosa dalam kehidupan pelayanan kita, bukan kita menghujat dia, bukan kita menghukum dia, karena penghukuman itu milik Allah. Yang harus Bapak Ibu dan saya lakukan adalah berdoa, sadarkan dia supaya dia kembali kepada jalan benar, dia tinggalkan dosa, lalu dia hidup dalam persekutuan dengan Tuhan.
Seringkali kita lebih banyak menghujat, menyalahkan, kita menganggap bahwa seolah-olah kita paling baik, kita menganggap seolah-olah kita paling suci. Belajarlah dari Paulus. Dia berani katakan dia dulu orang berdosa, tapi terima kasih Tuhan telah menyelamatkannya. Hari ini pun juga sama-sama kita katakan, Tuhan, kami semua adalah orang berdosa, tapi kami bersyukur bahwa anugerah kasih karunia itu bukan hanya diterima oleh Paulus, tapi anugerah kasih karunia itu juga diterima oleh kami. Karena itu biarlah kami tinggalkan dosa, kami hidup dalam kebenaran, sehingga karya Kristus tetap nyata dalam hidup kami dimanapun kami berada. Amin. Mari bersama dengan jemaat segala waktu dan tempat kita berdiri. Kita akan mengingkarkan pengakuan iman kita dengan hati dan mulut. Hendaknya masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita satu dalam doa syafaat. Ya Bapa di surga, kami bersyukur bahwa penyertaan dan kasih Tuhan tetap terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk hari ini di mana Tuhan boleh nyatakan kuasa kasih bagi Gereja Perusahaan Indonesia bagian Barat, secara khusus berkat pelayanan anak Tuhan, di mana mereka boleh menaikkan syukur untuk karya Tuhan, sehingga mereka boleh memasuki usia yang ke-61 pelkat pelayanan anak Gereja Perusahaan Indonesia bagian Barat. Tuhan berkati dan sertai kehidupan kami semua. Biarlah kami juga punya peduli terhadap anak-anak kami, belajar daripada relasi antara Paulus bersama dengan Timotius. Dia membimbing, dia membina Timotius bukan hanya di awal, sampai seluruh kehidupan yang dia persembahkan juga dia lakukan bagi pendampingan bagi Timotius. Biarlah itu juga yang menjadi milik kami semua. Dalam sukacita HUT pelkat pelayanan anak, maka perhatian kami difokuskan bagaimana Paulus mendorong Timotius anak rohaninya untuk memberitakan Injil kepada orang yang mungkin yang tidak diteguhkan. Jika bacaan ini ditunjuk kepada orang tua, maka baiklah hari ini kami diingatkan untuk juga hadir dan menjadi Bapa rohani bagi anak-anak kami. Biar anak-anak kami pun boleh bertumbuh dengan kualitas iman dan rohani yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya Bapa, karya kasih Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kami dan pelayanan kami di GPB Anugerah Bekasi. Tuhan tolong, Tuhan layani kami Tuhan, agar kami boleh diberikan kesehatan dan kekuatan. Bagi mereka yang sakit di rumah maupun rumah sakit, Tuhan hari Tuhan pulihkan. Ibu Mary, Herman Somar, Bapak Rianto dalam proses pemulihan, Bapak Luci, Ibu Oma Ismiati Tuhan, Pak Sabar, dan mungkin jemaat-jemaat kami yang lain Tuhan, yang tidak dapat kami sebut satu persatu dalam kelemahan tubuh Tuhan, hadir dan pulihkan mereka. Biarlah dalam pemulihan itu mereka percaya campur tangan Tuhan tetap ada. Bimbing dan sertai kami, jauhkan dari semua rintangan mara bahaya apapun Tuhan.
agar kami boleh bersandar sepenuhnya dalam tangan karya Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang berduka, keluarga Pelawal Tuhan, keluarga Ohener Tuhan. Berkati serta berikan kekuatan bagi mereka semua di tengah-tengah duka, bahwa Tuhan tidak membiarkan mereka sendiri. Tuhan hari dan Tuhan pulihkan mereka. Nyatakan karya kasih Tuhan bagi pemulihan mereka ini Tuhan. Dan mereka boleh percaya, mereka boleh kembali pulih dari duka karena karya kasih Tuhan yang hadir di dalam. Berkati seluruh kehidupan kami, pelayanan kami, jemaat-jemaat yang di rumah Tuhan yang mengalami pergumulan. Tuhan hadir Tuhan, berikan kekuatan kemampuan bagi mereka. Secara khusus Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang semakin hari semakin meningkat Tuhan, ajarkan kami supaya kami lebih berhati-hati, kami lebih bijak, sehingga kami boleh menjaga diri kami tapi kami menjaga juga orang lain. Ya Bapa di surga, anak-anak kami Tuhan berkati dalam pendidikan mereka Tuhan, urapi dan sertai. Jemaat-jemaat kami yang berulang tahun kelahiran maupun perkawinan Tuhan bimbing sertai mereka, supaya mereka boleh bersyukur untuk karya kasih Tuhan. Ya Bapa, seluruh pelayanan kami hari ini kami serahkan dalam tangan. Semua yang terlibat Tuhan berkati, warga jemaat di rumah pun yang hadir. Berkati juga rekan-rekan majelis, multimedia, pemandu lagu, pemusik Tuhan. Apa yang kami lakukan bukan karena kami, tapi karena kekuatan dan campur tangan Tuhan yang hadir di dalam. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita menyatakan syukur atas kebaikan Tuhan melalui pemberian sukacita guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Amen.
Jemaat mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat mohon perhatiannya sejenak untuk sama-sama kita melihat ringkasan Warta Jemaat Anugerah 6 September 2020 yang sama-sama kita saksikan melalui slide. Demikian ringkasan Warta Jemaat Anugerah. Atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kami mengucapkan terima kasih. Amanat pengutusan, mari berdiri. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Jiwaku
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.